Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kami dari kelompok 1 sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Fitriani, NIM saya 240900024 dan rekan Saya saya. saya Muhammad Noval Rizal dengan NIM 240909069. Saya Muhammad Asbari Santa dengan NIM 2409061. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kasir yang kami buat, yaitu kasir untuk mengelola menu masakan berbasis Java Swing dan database MySQL. Di sini kami akan membahas beberapa, yaitu tampilan aplikasi, struktur codingan, serta fungsi utama dari sistem yang telah kami rancang. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu bagian halaman login. Bagian halaman login itu terdiri dari username dan password saja dan juga form masuk. Setelah ini saya akan menjelaskan bagian penting dan fungsi utama pada kode login. Jadi di kode form login Java Swing ini itu ada username, ini bagian penting fungsi utama kodenya, itu ada username, password itu untuk menginput user, lalu untuk mengecek database ada kode untuk mengecek database, dan ada bagian halaman beranda yang mengarahkan user ke halaman beranda. Jadi pertama ada koneksi database, yaitu kodenya koneksika new koneksi, digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database. Lalu ada inner class atau user, itu kodenya tuh class user in user ID, ID level, string username, password, nama user. Ini untuk diambil dari text field, dan ID level dipakai untuk menentukan hak akses. Lalu ada di bagian kode init component itu untuk tampilan GUI, yaitu untuk mengatur layout form login. Ada di txt field username, txt field password, dan tombol masuk. Ini auto generate NetBeans. Lalu ada proses login, yaitu kodenya private void btn login action perform. Itu alurnya itu username dan password diambil, lalu query database itu kodenya adalah select from user where username and password. Itu untuk ambil ID level atau role. Terus misalnya ID level atau role-nya nggak ada, itu loginnya gagal. Tapi kalau misalnya berhasil, itu pindah ke halaman sesuai level. Misal ditaruh di entah itu customer ataupun admin, itu nanti akan terpisah secara sendirinya. Lalu ada di bagian untuk kode pengalihan berdasarkan level, itu ada switch seperti itu. Lalu ada yang ke-6 itu ada error handling, itu untuk menampilkan jika database bermasalah atau query gagal. Itu kodenya adalah catch SQL exception, terus the option pane show message dialog null get message, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi kasir dengan database MySQL. Pada bagian pertama itu ada page kelabu. Nah, koneksi ini berada di page kelabu agar satu paket dengan kelas dashboard dan kelas yang lainnya seperti login dan registrasi. Lalu di sini juga saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti connection, itu untuk menampung koneksi di database, lalu driver manager, itu untuk koneksi ke database-nya, lalu SQL exemption itu untuk menangani error
di SQL. Lalu yang terakhir ada J option pen itu untuk menampilkan pesan error ke user. Selanjutnya kita membuat kelas yang bernama koneksi. Ini untuk mengatur koneksi database. Kodenya itu agar terlihat lebih rapi dan tidak bercampur dengan tampilan yang lainnya. Di sini di kelas koneksi saya mendelegrasikan variabel untuk konfigurasi ke database. Untuk private final string URL itu untuk alamat data MySQL bernama kelabu, user exam untuk username default MySQL di exam itu sendiri, lalu ada password exam itu untuk password di MySQL kosong. Dan con itu untuk objek koneksi yang akan digunakan oleh kelas lainnya. Lalu selanjutnya ada public void connect, itu metode yang digunakan untuk membuka koneksi ke database. Java ini untuk menghubungkan aplikasi ke data MySQL. Jika berhasil, koneksi disimpan ke variabel con. Lalu di sistem out print in, jika berhasil maka akan muncul pesan di konsol. Jika terjadi error, maka program akan menampilkan errornya. Lalu pada bagian akhir, public connection getCon, return con itu digunakan untuk mengambil koneksi ke database. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian registrasi. Jadi di bagian desain registrasi itu ada berisikan ID user, username, password, nama, dan role. Dan juga ada bagian tabel-tabel dari untuk mengisinya. Lalu di pojok kanan atas juga ada tabel logout. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian short-shortnya. Jadi pada metode refresh table, kode menjalankan select from user. Ini fungsi untuk menambahkan data tabel user untuk ditampilkan ke dalam komponen gtable tabel regres. Dan yang kedua itu untuk menambah data pada metode btn input rg action perform, kode menggunakan prepare statement. Itu pada kode insert into user values, tanda tanya yang berfungsi untuk memasukkan garis baru ke tabel. Parameter yang akan dikirimkan adalah 0. Untuk ID yang biasanya auto increment, itu ada username, password, nama lengkap, dan ID level atau role. Dan yang ketiga itu untuk mengubah data atau update pada metode btn updt rg action perform. Kode menjalankan itu adalah update user set, username, password, nama underscore user, dan ID level. Lalu ada kode juga where ID user. Ini berfungsi untuk memperbarui data pengguna yang sudah ada berdasarkan ID user yang dipilih dari komponen teks. Lalu ada bagian untuk menghapus data atau delete pada metode btn dllt rg action perform. Itu kodenya adalah delete from user where ID user. Ini untuk menghapus baris data pengguna dari database berdasarkan ID yang diinput. Dan ada lagi di koneksi kode koneksi K, yaitu new koneksi, itu objek yang menghubungkan aplikasi Java dengan MySQL. Lalu result set rs itu menampung hasil query atau data dari tabel. Lalu ada prepared statement, itu digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL secara aman. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana yang tadi saya jelaskan, yaitu menambahkan, menghapus, lalu menampilkan
sama mengubah. Di sini ada bagian ID user. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian yang tadi saya sudah jelaskan. Itu ada ID user, username, password, nama, dan role. Jadi di bagian bawah tersebut ada 4 tabel, yaitu input, update, delete, dan menu masakan. Jadi pada bagian input tuh kita setelah mengisi form di atas seperti ID user, username, password, nama, dan role, kita menginput lalu akan terinput di tabel di bawah yang berisikan ID user, username, password, nama user, dan ID level atau role. Lalu yang kedua ada update, tabel update. Tabel update tersebut untuk mengupdate semua tabel, yaitu username, password, nama user, sama ID level dan ID user. Lalu yang ketiga itu ada delete atau menghapus. Jadi kita bisa menghapus atau ya mendelete user yang sudah pernah diisi sebelumnya. Di bagian ini ada tampilan termuka atau user interface pada menu masakan. Di bagian header, di bagian paling atas terdapat header aplikasi. Di tengah terdapat menu makanan, menu masakan. Di sebelah kiri ada menu transaksi, lalu di sebelah kanan terdapat tombol logout. Nah, di bawah header itu terdapat from input data masakan. Terdiri atas ID masakan, nama masakan, harga, dan status masakan. Lalu di bawah from input terdapat tombol-tombol aksi seperti input. Input itu untuk menambahkan data masakan baru. Lalu update untuk mengubah data masakan. Delete untuk menghapus data masakan. Lalu ada menu registrasi untuk berpindah ke halaman registrasi. Nah, pertama, proses input data masakan. Fitur ini digunakan untuk menambah menu masakan baru ke database. Di sini ada private void input action perform. Nah, ada masakan M, itu untuk mengambil data dari from. Lalu ada insert into masakan, itu menyimpan data ke database. Lalu ada execute update untuk menjalankan perintah SQL. Reference table itu untuk memperbarui tabel tampilan. Kita beralih ke update data masakan. Nah, fitur ini digunakan untuk mengubah data masakan yang sudah ada berdasarkan ID masakannya. Private void ptn update itu untuk mengupdate data masakan, update masakan itu untuk mengubah data yang sudah ada, lalu where ID masakan itu untuk update berdasarkan ID masakan. Data yang diambil dari from, setelah update tabel akan diperbarui. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah data masakan berdasarkan ID yang terpilih. Selanjutnya ada delete. Di sini delete from masakan itu untuk menghapus data dari masakan berdasarkan ID masakan itu sendiri. Data langsung akan hilang dari database dan tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi. Di sini ada halaman transaksi berfungsi untuk melakukan transaksi. Pertama kita mengisi nama pelanggan dengan nama yang memesan ayam geprek pada tanggal dengan jumlah beli 3. Kita klik input. Di sini kita bisa mengedit transaksi.
dan menghapus transaksi. Lalu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari halaman ini. Pertama ada fungsi input, button input, yang pertama yaitu ada button input, restart, get count prepare statement, insert into transaksi values. Untuk menyiapkan perintah SQL yaitu insert, melakukan insert dari kolom yang telah kita isi, seperti nama pelanggan, jadi masakan, tanggal, nama masakan, harga, jumlah beli, dan total bayar. Execute update untuk menyimpan data yang telah diisi ke dalam database. Selanjutnya, fungsi update mengubah data lama di where ID supaya data yang diubah tepat. Execute update untuk menyimpan perubahan data yang telah diedit. Kemudian fungsi delete restart, get count prepare statement, delete from transaksi, where ID, transaksi. Pertama, cara kerjanya yaitu pilih data di tabel, ambil data dari tabel ID transaksi, kemudian akan dihapus. Demikian penjelasan dari kami mengenai aplikasi Kasir Resto Kelabu yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan menu dan transaksi restoran agar lebih efektif dan terstruktur.
akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.